Halo, selamat ini sore 4:30 nih. Gue rekam video vlog ya setelah sekian lama 28 hari di tahun Januari 2025. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kalau kabar gue ya puji Tuhan bisa juga dilalui 2025. Meskipun tantangan masih ada, drama yang ada di dunia sosial media masih ada, di dunia nyata juga masih ada, deng. 28 hari berlalu, ada begitu banyak hal sih yang gue lagi observasi ya. Salah satunya ini. Gue melihat ternyata sedikit banget orang-orang yang berintegritas. Ini gue kayak mesti ngomong hal ini ya, karena dari pagi gue juga kayak mikir gue pengen bahas apa. Tapi menurut gue ini yang baru belakangan gue observasi. Meskipun sebenarnya ya faktanya gue udah tau dari lama gitu, tapi maksudnya peristiwa demi peristiwa ya gue melihatnya yaitu menjadi sebuah perenungan bagi diri gue bahwa ini BTW coklat pudingnya emang kurang ram ya. Udah lama sih gak nyetok ram. Sebenernya mantep gitu kalau kayak bikin kayak gini-gini tuh. Kayak kenapa gue perlu ngomong tentang integritas ya? Menurut gue sekarang tuh fenomenanya kayak gini. Yaudahlah biarin aja, dia nggak pernah ngomong ini kok ke kita. Tapi kayaknya orangnya fine aja, dia nggak pernah ngeluh sama kita. Kayaknya dia nggak nyadar deh, udahlah biarin aja. Seakan-akan kita itu akan berbuat baik kalau ada orang yang mengeluhkan sesuatu sama kita. Kita akan berubah kalau sampai ada orang yang misalnya ya, akhirnya ngomong mereka nggak suka karena kita giniin ini segala macam. Jadi sorry to say, yang kita lakukan sekarang yang benar, yang baik itu tunggu respon orang. Ngerti gak sih gue bahas ini? Karena gue melihat selama orang tidak mengeluh tentang hal itu, selama orang tidak merasa sedih karena itu, selama orang itu mukanya kelihatannya baik-baik aja, ya udah lanjutin aja, gaskan aja gitu. Padahal kalau kita tahu salah, kita nggak perlu nunggu respon dari orang, nunggu persetujuan dari orang lain. Kalau kita tahu itu salah, ya udah nggak perlu dilanjutin gitu. Karena Jangan salah kalau ternyata ada begitu banyak orang pintar, mereka tuh memilih untuk gak banyak komentar. Ini menakutkan ya, karena mungkin bagi beberapa orang, tapi anaknya diem-diem aja kok, anaknya engge-engge aja kok, iya aja tuh, berarti dia fine dong sama apa yang kita lakukan. Kalau personal gue, gue emang orangnya hitam-hitam putih-putih, gue nggak bisa di abu-abu. Tapi ada masanya gue mengamati observasi orang dan gue tahu bahwa oke, gue pengen tahu ini orang ini kayak gimana,
Apakah dia kalau gue nggak kasih keluhan, kalau gue nggak kasih misalnya opini gue, apakah dia tetap berlaku seenaknya aja gitu. Karena banyak orang mengira bahwa oh iya kan dia polos, kan dia iya aja, iya kan dia bawahan kita, udahlah kita sebagai pemimpin terserah. Tapi menurut gue itulah yang menyebabkan banyak orang tuh nggak berintegritas. Karena nunggu orang lihat, nunggu orang sadar, nunggu orang menyadari bahwa ini salah dan segala macam, baru mereka melakukan yang benar. Padahal kalau tahu benar, lakuin aja, mau orang itu ngeh atau enggak. Karena simpel menurut gue, ketika kita tahu yang benar, tanggung jawab itu sama Tuhan, bukan sama manusia. Manusia mungkin nggak ngeh, manusia mungkin lupa, tapi kalau lo tahu, lo tuh takut akan Tuhan, lo akan lakuin itu. Terus gimana kak, kalau misalnya ada orang-orang yang nganggep gue, contoh ya, ini contoh nyata gue, banyak orang nganggep kalau gue tuh sepertinya polos, iya aja, dari gue remaja kayak gitu. Gue nggak langsung harus gue mencuci nama baik gue gitu ya, supaya mereka tahu the real me gitu, enggak sih. Ya belakangan ya, berapa tahun belakangan gue udah mulai bodo amat sama apa kata orang. Mereka berasumsi sendiri, whatever, gue nggak sibuk dengan hal itu. Ya akhirnya mereka tahu sendiri kebenarannya kayak apa. Mereka akhirnya bisa menilai sendiri tanpa gue yang harus membela diri gue. Kalau dulu gue nggak bisa, dulu gue harus membela diri gue. Kalau dulu gue harus, saya nggak suka ya ini segala macam, Anda Tapi sekarang, bahkan ketika saya tidak berkata-kata, tapi jelas banget saya ambil batasan, saya menetapkan boundaries, ternyata orang tuh paham kok. Makanya hari ini topik sebenarnya adalah integritas gitu, karena menurut gue ada banyak orang yang Indonesia tuh nggak kekurangan orang pintar udah banyak di Indonesia. Tapi yang selalu gue katakan, yang kurang di Indonesia tuh adalah orang yang berintegritas, orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada yang tahu, sekalipun pekerjaan dilakukan di tempat tersembunyi, tapi kalau dia tahu bahwa mata Tuhan tuh di segala tempat, bahwa di hadapan Tuhan setiap hati manusia itu terbuka dan tidak ada yang dapat tertutupin, dia akan tetap lakukan yang benar karena dia tahu dia takut akan Tuhan gitu. Ya, janganlah kita menganggap bahwa kita bisa bodoh-bodohin orang dengan kita punya kekuasaan, dengan kita punya ilmu. Kadang-kadang kalau gue sama teman gue ya, kita cuma ngomongnya, dia nggak takut sama Tuhan ya. Simple udah gitu doang. Kalau manusia ya kan, apapun latar belakangnya, dia punya jabatan apa, dia punya keluarga seperti apa, dia punya kekayaan seperti apa. Menurut gue itu semua nothing sih kalau dia nggak takut akan Tuhan. Makanya menurut gue yang paling sederhana, yang paling mendasar adalah kalau kita takut akan Tuhan, kita pasti mau lakukan yang terbaik kok, mau lakukan yang benar, sekalipun gak ada yang lihat. Karena nanti akhirnya segala sesuatu itu diperhitungkan sama Tuhan, kalau gue ya. Dan gue juga belajar bahwa jangan kita merasa bahwa orang lain bodoh kok, orang lain gak bakal ngerti. Jangan salah, ada begitu banyak orang yang cerdas, tapi mereka memilih untuk mereka mengamati aja. Mereka nggak ngomong, gue tahu ini segala macam. Mereka atur waktunya seefektif mungkin, seefisien mungkin, untuk mereka bisa melihat. Dan ketika hal itu, gue juga jadi tertarik untuk ngelakuin hal yang kayak gitu. Jadi gini, orang diam bukan berarti dia nggak tahu, orang diam bukan berarti dia bodoh, orang diam itu bukan berarti dia nggak memperhatikan, nggak tahu apa-apa. Jangan salah.
Ini kok kayaknya kayak palsu sih Kak, kayak fake, jadi orang yang berpura-pura. Enggak, kita bukan orang berpura-pura, tapi kita memilih untuk hidup dalam bijaksana. Kita tahu bahwa oke, percuma kalau ngomongin kebenaran kepada orang bebal. Oke, ketika kita mau kasih teguran, karena kita tahu bahwa orang ini keras kepala, mental juga kok gitu. Jadi ya daripada menambah drama kehidupan kan, jadi menurut gue sih, yang pertama, takut akan Tuhan itu penting banget. Karena segala sesuatu tuh menurut gue antara kita dengan Tuhan masing-masing. Karena pada akhirnya hasil dari pekerjaan kita, masa depan kita, itu semuanya gue percaya Tuhan yang buka jalan gitu. Sekalipun ada promosi, punya keluarga, apalagi punya background ini dan segala macam, segala harta, apa jaminan lah yang kita pikir itu bisa menjamin hidup kita. Dan menurut gue kalau itu bukan datang dari Tuhan, nggak akan bisa kok kita dapetin. Yang kedua adalah dengan integritas. Tadi kan takut akan Tuhan, kita itu belajar untuk be real dalam mengasihi orang lain gitu. Jadi jangan tunggu kayak kita dapetin pengakuannya dia, ngerti ya? Kita dapetin apa sih, kita kayak nunggu untuk dikasih pujian dulu, enggak lah. Kalau lo mau baik aja. Buat apa sih ngejar-ngejar pujian, ngejar-ngejar keuntungan lo? Berarti lo nggak ngelakuin kebaikan dong, kalau ternyata untuk keuntungan lo sendiri gitu. Jadi gue belajar juga ketika ternyata disalahpahami, gue sempat bertanya sama diri gue, apakah gue menyesal? Enggak. Apakah kemarin gue ketika berbuat baik ini segala macem itu salah? Enggak. Gue mau berbuat baik karena gue pengen buat baik. Sekalipun dia nggak paham, sekalipun akhirnya dia nggak ngerti malah menyalahpahami maksud gue, ya udah. Karena menurut gue di antara Tuhan, gue udah buat baik nih sama dia. Nanti dia seperti apa, itu tanggung jawab dia. Di 2025, di 28 hari pertama di tahun 2025, gue belajar hal itu. Semoga teman-teman semua di vlog gue yang sangat singkat nih ya, kurang lebih 15 menit, kita semuanya punya semangat yang sama untuk mau melakukan yang benar, yang baik, karena kita takut Tuhan. Simple, tapi you know what, nggak semua orang kayak gitu. Kelihatannya kayak sekarang kita kayak rugi duluan, orang lain yang berbuat jahat seenaknya mereka untung duluan. Tapi jangan lihat keadaan sekarang, karena gue tahu segala sesuatu tuh kehidupan gue ada di tangan Tuhan. Jadi jangan nilai hidup lo sekarang, jangan menilai dari apa yang lo alamin sekarang. Ya percaya, gue percaya banget kalau ada orang yang melakukan kebenaran, ada orang yang punya takut akan Tuhan, Tuhan yang menyertainya. Itu aja.